Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, mata'anallahu bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPP PKS Bidang BPKK Dr. Kurniasi Mufidayati MSI beserta seluruh jajaran. Yang sama-sama kita hormati Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. Jazuli Juwaini MA serta para pembicara diklat dalam kesempatan hari ini, yaitu dari perwakilan MPP, yang kedua Ibu Diah Nurvitasari, dan 3 Dr. BS Wibowo, para peserta diklat, anggota perempuan PKS, yang terdiri dari fungsionaris perempuan DPP PKS, fungsionaris perempuan DPW PKS, dan ketua PKAP BPKK DPW PKS, serta istri anggota legislatif DPR RI 2019-2024, istri para kepala daerah, dan tim pendamping istri kepala daerah, tim penggerak RKI, desa dan kelurahan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Puji syukur tentu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa melakukan aktivitas dalam keadaan sehat. Salawat ring salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad SAW, teladan sepanjang masa bagi kita semuanya, juga kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saya sangat mengapresiasi Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS yang telah menyelenggarakan Diklat Penokohan Perempuan tahun 2021. Acara ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas para anggota perempuan PKS agar semakin kokoh dan memiliki peran yang lebih signifikan dalam rangka turut serta membangun bangsa, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perempuan memiliki posisi yang sangat strategis di dalam membangun keluarga dan juga di dalam membangun bangsa. PKS menyadari bahwa laki-laki dan perempuan secara kodrati memiliki peran dan fungsi yang unik, tetapi satu sama lain saling melengkapi. Perempuan dalam bidang publik, dalam ruang-ruang publik tidak bisa dibenturkan dengan peran perempuan di dalam keluarga. Keduanya sejatinya mampu dijalankan secara seimbang. Ini karena kesadaran bahwa perempuan memiliki hak sipil yang sama untuk terlibat dalam politik, turut berkontribusi secara langsung membangun bangsa melalui jalur politik. Tidak ada diskriminasi, hak dalam berpartisipasi membangun politik di ruang publik. Hak sipil politik perempuan dijamin dalam konstitusi dan perundang-undangan. Dan itulah yang menjadi sikap dan pandangan PKS. Melibatkan perempuan dalam proses politik dan kebijakan publik adalah cara terbaik dalam merepresentasikan suara dan aspirasi perempuan. Dengan semakin banyak wakil perempuan, akan semakin baik representasi dan artikulasi hak-hak perempuan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, dalam upaya meningkatkan partisipasi keterwakilan perempuan di legislatif, PKS menyiapkan sebuah sistem pencalegan dini. Strategi ini sangat penting untuk memastikan hadirnya caleg terbaik dan siap untuk menang. Allahu Akbar. Karena akan ada serangkaian program pembekalan, peningkatan kualitas, peningkatan kapasitas, dan peningkatan kompetensi
dalam hal kepemimpinan, strategi politik, dan lain-lain. Sehingga caleg perempuan bukan hanya sekedar pelengkap administrasi. Kemenangan pemilu di tahun 2024 sangat ditentukan oleh kerja keras dan kualitas calon legislatif yang diusung, baik di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten kota. Diklat penokohan perempuan ini menjadi salah satu bagian penting untuk mewujudkan hal tersebut. Kebijakan anggaran DPP PKS juga berpihak untuk program peningkatan kapasitas perempuan, di mana PKS memberikan porsi yang besar kepada bidang BPKK sebagai ujung tombak pemberdayaan perempuan dalam hal pendidikan politik dan kaderisasi. Alhamdulillah, berkaca pada pemilu legislatif 2019 kemarin, PKS telah memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu untuk memastikan minimal 30% caleg perempuan dalam setiap dapil caleg perempuan PKS di pemilihan 2019 mencapai 34%, di atas target. Hasil pemilihan legislatif menghasilkan representasi perempuan di DPR RI yang mengalami peningkatan yang signifikan, naik 700%. Dari periode sebelumnya yang hanya 1 orang perempuan sebagai anggota DPR RI, saat ini kita memiliki 8 Srikandi PKS di DPR RI, yaitu Ibu Dr. Kurniasih Mufidayati, Ibu Dr. Anis Biarwati, Ibu Dr. Neti Prastiani, Ibu Ledia Hanifa, Ibu Dr. Nur Azizah, Ibu Nevi Zuairina, Ibu Sakina Al-Jufri, dan Ibu Saadiah Uluputi. Dan ternyata kinerja-kinerjanya juga sungguh sangat luar biasa. Apresiasi saya pada para anggota perempuan PKS DPR RI. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Diklat ini bagian dari strategi pemenangan yang tentu sangat penting bagi PKS. Apalagi saat ini dalam berbagai hasil survei menempatkan PKS pada kelompok 5 besar. Bahkan ada yang juga hasilnya 3 besar. Partai yang berpeluang memenangkan pemilu 2024. Pemilu tahun 2024 sudah saatnya kita bicara kualitas dan politik gagasan dari anggota perempuan PKS, khususnya caleg yang kita usung. Setiap anggota perempuan PKS harus memiliki berbagai kapasitas, baik keagamaan, akademik, maupun non-akademik yang sangat diperlukan, seperti komunikasi, lobby, negosiasi, menjaga hubungan, sikap rela berkorban, dan memiliki daya juang yang tinggi. PKS sudah memberikan ruang yang besar kepada perempuan untuk tampil. Pada Pilkada 2020, di Kepulauan Riau, PKS mencalonkan Ibu Suryani sebagai calon wakil gubernur Kepulauan Riau. Walaupun Allah belum mentakdirkan beliau untuk bisa memimpin Kepulauan Riau. Ini sudah menjadi modal sosial bagi beliau insya Allah di tahun 2024 untuk kembali maju baik di legislatif maupun di eksekutif. Saya yakin suatu saat akan tampil tokoh-tokoh perempuan lain di berbagai daerah yang memiliki kapasitas dan keberanian serta pengalaman untuk berjuang di dunia politik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, pemilu tidak lama lagi. Untuk itu marilah kita tingkatkan kapasitas kita, terus perkuat basis sosial kita, senantiasa bangun komunikasi dengan masyarakat, dan jangan lupa perbanyak silaturahim dan munajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya ingin memberikan sebuah pantun. Kalau kita rajin goes, insya Allah badan sehat. Bersama anggota perempuan PKS, semakin kokoh melayani rakyat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq.
Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.